seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Habisin Bang Juma. Oke, udah habis. Silakan. Oke, Bang Juma tadi bertanya di awal tadi ya, masalah ketika datang ke gereja itu jaminan keselamatannya mana? Saya sebutkan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Bang Juma bertanya lagi, apalagi jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus itu mana lagi? Itu kan kita jawab lagi, nggak apa-apa teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Makanya keselamatan itu ketika kita mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada selain itu. Ya, kalau Bang Juma tadi bilang Nabi Muhammad itu adalah jaminan keselamatan. Dan saya kalau minta tolong ya dengan Bang Juma, sebelumnya saya minta maaf kalau membacakan ayat Al-Quran, saya minta disebutkan ayatnya ya Bang. Nah, Quran apa, ayat keberapa, jadi saya bisa cross check apa yang Bang Juma sampaikan, bukan berarti saya tidak percaya, jadi biar enak, biar saya juga bisa belajar ya Bang Juma ya. Mohon maaf. Baik. Ya, terkait dengan kehendak bebas tadi Bang Juma. Terkait dengan kehendak bebas, saya bukakan di dalam Quran 16 ayat yang ke-93. Bentar ya teman-teman. Oke, Quran 16 ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya. Bentar. Seperti apa Oki ini mau menggunakan kehendak bebasnya? Seperti apa saya ingin menggunakan free will saya ketika saya ini sudah ditetapkan untuk disesatkan? Terus seperti apa saya bisa menggunakan free will saya ini? Karena jelas sekali di dalam surat 16 ayat yang ke-93, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, seperti apa saya bisa menggunakan free will saya ini kalau saya sudah ditakdirkan untuk tersesat? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada takdir di dalam iman Bang Juma? Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya. Silakan Bang Juma, mungkin boleh di stop waktunya. Oke, baik. Ya, dia nggak bisa dipercepat, tunggu dihabisin. Makanya dia Gak apa-apa, aja. sambil Bang Juma ambil aja, nanti baru dimulai. Enggak, udah mau habis kok, 3 menit, 3 detik lagi. Oke, silakan Bang. Oke.
Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang Anda bawakan tadi, saya belum menerima jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu, saya belum temukan. Nah, terkait kemudian Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, wahai ahli kitab, telah datang rasulku Nabi Muhammad. Ali Imran Al-Maidah ayat 15-16. Nabi Muhammad telah datang kepadamu wahai ahli kitab, menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Lalu kemudian Allah datang melalui Rasul Muhammad SAW utusannya. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihila manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, manusia akan ditunjukkan kepada jalan keselamatan. Itu dalilnya tuh. Nah, kemudian ketika saudara berbicara apakah ada kehendak bebas? Ada. Tadi kan saya sudah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah ditumpahkan kemudian oleh Allah, sudah diserahkan semuanya. Paman syaa fal yu'min. Siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang tidak mau beriman juga silakan. Yang disesatkan itu siapa? Mereka yang tidak mau beriman. Sekarang kalau saya tanya langsung kepada Anda, tolong dijawab. 3 detik saya kasih waktu saya. Siapa yang meminta Anda untuk menjadi Kristen menyembah Yesus? Tuhan saya atau Anda sendiri yang milih? Disuruh jawab. Jawab, Cuma 3 dikasih detik. waktu 3 detik. Tuhan saya yang menyuruh Anda menyembah Yesus Kristus atau Anda sendiri? Lanjut aja. Enggak, 3 detik. 3 detik, 3 detik. Lanjut aja. Nanti saya akan jawab. Lanjut aja, Bang. Anda menuduh Tuhan saya menyesatkan, sementara Yesus pun tak menyuruh Anda menyembah Yesus, tapi Anda sendiri yang mau. Jadi yang disesatkan itu adalah mereka yang mau, yang meminta dirinya mau disesatkan, yang mau dirinya itu tersesat. Makanya di dalam kitab saudara coba Anda lihat, kalau ada data di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Coba Anda baca itu. Siapa yang menghendaki kemudian kesesatan sehingga orang-orang itu percaya kepada dusta? Sedangkan dalam Islam jelas dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah ditorehkan semuanya. Al-Quran sudah didatangkan. Tapi orang-orang masih mengingkari. Maka mereka kemudian yang menginginkan kesesatan. Bukan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan di kitab Anda ada enggak seruan kepada seluruh umat manusia? Ada enggak? Enggak ada. Berarti manusia yang tidak diseru itu adalah dibiarkan sesat. Shema Israel Adonai Elohenu. Shema Israel, Israel aja yang dipanggil. Yang lain? Ada dipanggil yang lain? Enggak ada. Habis waktu Bang. Tapi tunggu dulu. Oke. Gimana kalau ini nanti udah 1 jam diskusinya, setengah jamnya itu TikTokan aja boleh? Lanjut aja, Kak. Kalau TikTok itu aku kurang dapat poin. 3 menit. Kurang kuat suaramu Ki. Lanjut aja, Kak. 3 menit aja. Kalau TikTokan itu aku nggak dapat poinnya, nanti malah debatku sih takutnya gitu. Berapa Oke. menit Nggak lagi apa-apa. DST? Masih Bang, lama cuma lagi kalau Bang, sejam misalnya lagi. udah ngantuk, jangan setengah jam tuh nggak apa-apa, Bang. Mau 15 menit aja. tuh. Bukan, Nggak ini apa-apa, bukan masalah ngantuk. saya cuman kejar poinnya aja. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen ini mana? Oke. Berapa menit lagi, Kak Isti? Itu kira-kira 3 Enggak, menit ini lagi. maksudnya gini Ki. Maksudnya ini gimana 1 jam aja pakai waktu Ki. Setengah Nggak apa-apa. jam. Masih lama lagi panjang, masih panjang waktunya. Enggak, 1 Setengah jam sampai lagi kita habisin pakai TikTokan waktu aja, gitu loh. akan dapat poinnya, Kak. Kalau begini akan dapat poinnya dibandingin. Oke lah, TikTokan itu lanjut. akan- Lama akan lagi, jadi 1 debat jam kusir. lagi. Oke, lanjut. Oke. Ya, karena pertanyaan Bang Juma tadi cuma 1 ya, teman-teman ya. Saya jawab melalui Yohanes 5 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Makanya ketika saya berpindah meninggalkan Tuhan Yesus dan saya kembali memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena saya yang memilih Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih saya. Ayatnya di mana? Yohanes 15 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu jawabannya 2 data yang saya bawakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat yang ke-4. Nah, Bang Juma,
Saya tadi tidak bertanya lagi tentang free will atau kehendak bebas itu Bang Juma. Tapi yang saya tanyakan lagi masalah takdir. Bang Juma tidak menyenggol takdir itu tadi. Apakah ada di dalam iman Bang Juma itu tentang takdir yang sudah ditetapkan? Kalau memang ada, datanya mana Bang Juma? Dari tadi saya tidak menemukan data. Nah, ketika saya menjawab pertanyaan Bang Juma, saya selalu sebutkan ayat-ayat Alkitabnya. Ayat misalnya Yohanes 15 ayat yang ke-16, jadi kita bisa cross check sama-sama. Gitu ya. Nah, jadi yang saya tanyakan dengan Bang Juma masalah takdir. Nah, terkait dengan narasi Bang Juma tadi, saya menuduh Allahnya Bang Juma itu menyesatkan. Saya tidak menuduh Allah Bang Juma itu menyesatkan. Itu tertulis di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-urangi. Saya cuma membaca yang tertulis. Jadi saya tidak menuduh. Makanya saya meminta jawaban dari Bang Juma. Seperti apa saya ini menggunakan free will saya ketika saya sudah ditakdirkan untuk disesatkan. Jadi saya tidak menuduh. Tidak ada perkataan yang saya lebihkan di situ. Karena itu tertulis eksplisit tertulis seperti itu. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi terkait pertanyaan saya tadi, saya tidak menuduh di situ. Saya cuma membacakan yang tertulis dan saya bawakan seperti apa saya ini ketika saya ditetapkan untuk disesatkan, seperti apa saya menggunakan free will saya. Itu yang saya tanyakan Bang Juma. Dan masalah takdir, tolong Bang Juma sebutkan datanya kalau memang melalui Quran, Quran apa, ayat keberapa, dan kalau memang melalui hadis, hadis apa, nomor berapa. Jadi biar kita dapat poinnya sama-sama, saya juga kan bisa belajar. Kalau Bang Juma cuma menyebutkan Arabnya, terus Bang Juma artikan sendiri, kan saya tidak tahu, saya nggak bisa bahasa Arab soalnya. Itu silakan Bang Juma. Waktunya habis, silakan Bang Iya. Juma. Saya tanggapi yang pertama ya, terkait dengan Yohanes 15:16. Aku yang memilih kamu. Kamu siapa? Orang Kristen? Kan. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau? Satu di antaramu iblis. Yang dipilih oleh Yesus hanya Bani Israel. Tidak ada di luar Bani Israel. Jangan pede. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, kawan. Bukan untuk seluruh umat manusia. Jangan jadi serigala nyamar domba. Kemudian ketika Anda mengatakan di sana bahwasanya bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kamu di situ Bani Israel. Emang di situ ada orang Kristen? Enggak ada. Kristen itu nanti muncul setelah Paulus ketemu dengan Kristus yang bukan anak Maria. Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu anak manusia. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, beda oknum. Beda itu, Saudara Oki. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria yang datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel itu anak manusia, gitu loh. Nah, kalau di dalam Islam jelas yang sesat itu yang mau sesat, yaitu yang mereka kafir. Berbicara mengenai takdir, takdir itu ketetapan Allah. Itu ketetapan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itulah yang terjadi. Seperti tinggi ya tinggi, rendah ya rendah. Itu takdir. Kalau Anda kemudian mengatakan, oh saya sudah ditakdirkan masuk neraka, itu tidak ada di Islam. Anda yang memilih sehingga Anda masuk neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir itu tempatnya masuk ke dalam api neraka. Kata Allah, siapa yang menginginkan Anda kafir? Anda sendiri. Siapa yang melarang Anda untuk masuk Islam? Anda sendiri. Bukan Allah. Coba, seruan Islam sudah datang kepada saudara kan? Tapi Anda tidak mau. Tadi saya membacakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Andai saja Anda mau, silakan. Kenapa? Siapa yang larang Anda untuk menjadi orang beriman di Islam? Ada yang larang? Anda sendiri kan yang nggak mau. Bahkan Anda mengatakan Anda sudah pernah masuk Islam, katanya tadi hostnya mengatakan. Anda memilih keluar. Apakah ada Tuhan saya menyuruh Anda keluar? Enggak. Anda pilih sendiri itu.
Nggak ada yang paksa. Saya harus keluar dari sini. Saya dilarang. Nggak ada yang larang. Begitu juga orang yang mau mu'alaf. Ada nggak yang maksa? Nggak ada. Berarti itu pilihan. Takdirnya orang kafir itu neraka. Takdirnya orang beriman itu di surga. Itu saudara. Oke, waktunya habis. Tunggu Ki. Jadi sebelum itu aku luruskan dulu. Bang Juma yang bilang dia pernah Islam bukan host tapi aku. Oke, lanjut. Oke, ya Bang Juma tadi membawa Yohanes 6 ayat yang ke-70. Bang Juma kalau baca Alkitab dibaca sampai habis ya Bang ya, jangan cuma ujung atasnya aja. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Lah di sini tidak ada kaitannya dengan Kristen Bang. Di sini Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Ya, jadi tolong kalau baca Alkitab dibaca sampai habis ya, Bang Juma ya. Nah, Bang Juma, saya kok tidak dapat sama sekali ya, apa yang, mohon maaf sebelumnya, saya tidak dapat data sama sekali dari pertanyaan saya tadi, Bang Juma. Data yang saya butuhkan data, Bang Juma. Terkait masalah takdir, datanya nggak ada. Dan Bang Juma tidak menyenggol sama sekali pertanyaan saya terkait takdir ini. Sudah berapa menit ini? Saya bertanya tentang masalah takdir, datanya mana Bang Juma? Tentang takdir ini tolong disenggol dulu. Ya, tolong dijawab dulu mengenai takdir itu. Apakah ada takdir di dalam iman Bang Juma? Kalau memang ada, data dan dalilnya mana? Tunjukkan saya. Karena ini akan terkait nanti dengan free will tadi. Ini akan ada korelasinya dengan free will tadi. Tolong Bang Juma tanggapi dulu. Setelah ini seperti apa saya mau lanjut ke pertanyaan yang lain. Ketika masalah takdir aja kita belum disenggol sama sekali Bang Juma. Nah terkait pertanyaan Bang Juma tadi dengan Yohanes 6 ayat yang ke-70. Terus mengaitkan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel saya jelaskan dulu. Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Allahnya Israel. Dan Yahweh mempercayakan orang-orang Israel untuk menjadi saksinya di dalam Yesaya 43. Kristen itu punya alasan yang besar untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel, Bang Juma. Karena di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat jelas sekali. Itu nubuatan untuk siapa? Yesaya 43 ayat yang keempat. Sebentar ya. Saya bacakan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini terkait dengan nubuatan kalau Tuhan Yesus itu akan datang untuk menghapus kita dari kutuk dosa. Makanya Kristen itu mengikuti ajaran Allahnya orang Israel. Betul apa yang Bang Juma sampaikan tadi. Oke Bang Juma tolong masalah takdir Waktunya habis. diselesaikan dulu.